Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jumpa kembali di sholat subuh. Pembahasan kita sampai pada wirah. Wirah itu ada 4 tingkatan. Wirah itu ada 4 tingkatan, yaitu syuhud, kemudian sholihin, kemudian muttaqin, yang keempat adalah shodiqin. Dan yang jamaah yang namanya shodiqin, sholihin, syuhud, ini kan ada ya. Nah, jadi itu sebetulnya dalam kajian banyak dikembangkan di kajian tasawuf ya. Jadi singkatnya untuk mudah mengingat untuk saya sendiri dan juga untuk jamaah sekalian, untuk kelas suhud itu yaitu orang yang selalu mendasarkan pikirannya dan hatinya itu semuanya itu harus fakta. Syahidah ya syahadu itu kan menyaksikan itu bisa berupa menyaksikan dengan mata kepala, bisa menyaksikan dengan kehidupan. Artinya dia hidup di zamannya. Jadi kalau kita sholat jenazah itu salah satu doanya karena Allah maghfir lana, Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Syahidina di situ bukan apa pejuang. Kalau pejuang itu bukan syahid tapi syahid. Jadi beda. Artinya Allah maghfir li hayyina, ya Allah ampunilah kami, li hayyina yang dari yang masih hidup, wa mayyitina dan yang sudah mati, wa syahidina dan yang hadir ini sholat ini semuanya, wa ghaibina dan yang tidak hadir dalam forum sholat jenazah ini. Itu artinya wa ghaibina, wa dzakarina dan yang laki-laki, wa unsana dan yang perempuan. Harus teruskan Allahumma man ahya'ita minna fa'ahyina wa man tawaffa'ita minna fatawaffahu 'alal iman. Jadi syahid di sini syuhud itu jamaknya dari syahidah yasadu syuhudan, masdar. Jadi menyaksikan. Syahid itu level syahid yaitu level yang selalu menekankan pada faktual. Nah, ono faktane enggak. Itu pernah Abu Bakar itu ditanya oleh sahabat suatu kasus. Abu Bakar balik bertanya pada penanya itu. Saya lupa namanya siapa. Tapi pernah kejadian itu terjadi dan itu Abu Bakar ya. Kemudian Abu Bakar balik bertanya, hal waqa'a, apa sing mbok takokne itu terjadi? Nah ini contoh syuhud itu. Apa
yang kamu tanyakan itu terjadi? Enggak. Ya sudah, enggak usah dicari jawabannya, enggak pernah terjadi kok. Jadi itu salah satu contoh saja dalam menjelaskan syuhud itu. Jadi kemudian yang di dunia hukum ya, di dunia hukum itu dalam pembahasan teori kesalahan. Dalam membahas teori kesalahan itu, orang itu dinyatakan salah itu manakala yang pertama ada offset. Offset itu welan spriken ya. Jadi artinya itu nek cara nok santrine niat, ada niat. Niat yang kuat itu offset. Kesengajaan. Kesengajaan itu berarti disadari dan tidak ada yang memaksa. Itu antara lain dari segi subjek hukumnya. Jadi ada offset, ada rencana. Oleh karena itu rukunnya perbuatan yang bisa dinyatakan salah apabila pertama dia ada niat atau offset tadi. Kedua, dia melakukan permulaan perbuatan itu. Ada berawal perbuatan itu, bukan orang duduk terus melakukan peristiwa pidana itu tidak. Jadi ada permulaannya, ada persiapannya, dan itu biasanya untuk melihat apakah suatu tindak pidana itu berencana atau tidak. Karena kalau tidak berencana berbeda nanti penaltinya dengan yang berencana kan gitu. Jadi ada permulaannya. Ya untuk memudahkan kasus pembunuhan gitu, umpamanya ya ini. Tentu dia nyiapkan alat untuk membunuh. Sudah nyiapkan ya. Dia sudah beli di pasar. Tapi nanti dari kajian kausalitas, apa penjual pisau di pasar itu juga terkena pidana tatkala orang yang membeli pisau tadi kemudian melakukan pembunuhan dengan pakai pisau yang dibeli tadi. Usut punya usut, akhirnya polisi nangkep. Nggak bisa. Jadi karena sebetulnya kausalitasnya sudah putus. Jadi yang pertama adalah yang dilihat ada niat enggak. Yang kedua kemudian ada bukti permulaan. Kalau sudah permulaan kemudian ada aksinya. Perbuatannya itu sendiri. Perbuatannya menurut sifatnya, alatnya itu semuanya logik, rasional, bisa mengakibatkan kematian. Kalau enggak nanti jatuhnya di dalam kajian pidana Islam menjadi pidana semi sengaja. Orang tukang cukur baru ngerik begini, yang dicukur kemudian nggak sadar ya, larikan ke rumah sakit nggak bisa, kemudian meninggal di tengah jalan gitu. Maka ini contoh kasus saja. Jadi maka polisi akan lihat alatnya apa. Oh dia lagi cukuran, maka itu di shoot TKP itu gunanya itu untuk mengambil kesimpulan. Jadi kalau dia katakan oh dia lagi cukur, dia lagi itu, saksinya ada enggak? Ada orang yang mau cukur berikutnya itu ditanya juga gitu. Betul Pak, ini saya menyaksikan bahwa setelahnya itu saya seharusnya mati. Jadi pisau cukur yang hanya untuk mengerikkan gitu bisa menimbulkan kematian. Ini ada hubungan enggak? Logik enggak? Dalam hukum Islam itu dikatakan itu sibul amdi, semi sengaja. Jumlah hukumannya beda dengan yang sengaja. Beda. Oke, kemudian di masyarakat pertanian ada pecut. Petaninya jengkel. Kok ini tanaman saya kok dimasuki
kambing masuki kerbau selanjutnya. Pada suatu ketika ketahuan, oh ini, sini, dipecutmu, dipecutlah itu si penggembala itu. Dengan dipecut, dicambuk itu, maka dia matilah dia. Lu ono Pak ngono. Yo ini kasus lah dibuatkan begitu. Itu ada. Itu namanya apa? Qatlus saut. Kalau dalam kitab jenayah itu qatlus saut, pembunuhan dengan pecut. Artinya pecut itu kalau dicambukkan aja, yo itu binatang itu juga tidak mati-mati saja bertahun-tahun dipecuti kan gitu. Orang juga gitu dipecut enggak mati. Kok pecut kok bisa menimbulkan kematian? Jadi tadi bukti permulaan, perbuatan itu dilakukan, persiapan, kemudian ada alatnya, ada diselenggarakan aksinya, perbuatannya sendiri. Kemudian yang perlu dicek lagi yaitu dengan perbuatan itu sesuai enggak dengan niatnya. Niatnya membunuh, tetapi niatnya tidak membunuh, ya tak? Cuma beri pelajaran agar tidak hati-hati kalau menggembalakan binatangnya. Cambuk itu menurut kebiasaannya cambuk yang demikian tidak akan mengakibatkan kematian. Jadi yang demikian juga mengurangi poin kesalahan. Setelahnya itu yang terpokok yaitu akhirnya akibat dari perbuatan itu sesuai tidak dengan tujuannya. Tujuannya membunuh, tetapi yang dibunuh tidak mati. Maka itu nanti jatuhnya menjadi penganiayaan. Digeser pasalnya ke penganiayaan gitu. Itu gambarannya bahasanya yang level pertama tadi wira itu adalah yang syuhud, orientasinya pada fakta-fakta. Fakta-fakta itu dikumpulin kemudian baru orang mengambil kesimpulan. Jadi syuhud. Kemudian sholihin. Yang kedua adalah sholihin. Orang yang tergabung dalam sholihin, level sholihin ini yaitu dia menghindari syubhat. Itu nanti bisa dilihat di hadis arba'in. Agak panjang jadi saya bawakan ini. Hadis nomor 6 dari kitab hadis arba'in. Rawinya adalah Nu'man bin Bashir. Mukharijnya adalah Bukhari dan Muslim. Kontennya ada panjang, ada beberapa, tetapi itu nanti sering dalam dakwah, dalam takdir dan lain sebagainya adalah cuma dipenggal saja. Kita bacakan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sami itu Rasulullah SAW, kami mendengar Rasulullah SAW. Enggak saya copy di sini. Innal halala bayyinun. Sebetulnya yang halal itu adalah jelas. Wal haramu bayyinun. Yang haram itu juga jelas. Potong cerita bahwasanya sebenarnya Allah menetapkan haram dan halal itu adalah yang lebih banyak itu yang halal. Haramnya sedikit. Jumlah yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan, yang tidak boleh itu hanya sedikit. Coba jangan pikir-pikir berapa ribu jenis makanan yang halal dikonsumsi dan berapa jumlah yang diharamkan. Itu Allah Maha Pengasih. Tapi sukanya orang dibisiki gitu. Kowe ben pengalaman, icip ora apa-apa itu. Kowe nek sak celoki ora mabuk kowe. Aku ki wis ngombe pirang-pirang gelas gak apa-apa kok. Lah gitu kan. Ini setan ini yang membisiki. Oh iya ya. Wis ngombe. Sing penting ora mabuk. Gitu kan. Sing penting ora mabuk. Padahal hadisnya mengatakan minum khamr itu sedikit maupun banyak itu adalah haram.
yang banyaknya haram, maka sedikitnya pun haram. Nah itu yang jarang dibaca. Jadi minum khamr itu kalau banyaknya itu haram, maka sedikitnya juga haram. Gue sedikit kok, gue icip kok aku, gue jajal, ini syariat atau jajalan ini kan melanggar. Nah itu. Jadi sholihin itu subhat juga banyak contoh subhat itu di makanan itu banyak sekali. Kita datang di warung tenda biru atau kafe atau level resto dan lain sebagainya, yang dipesan steak atau yang lain lah gitu. Itu semuanya kan dari daging. Apakah kita ini selalu menyadari bahwa daging ini sebetulnya dari binatang apa? Selanjutnya, kalau binatangnya sudah halal, sapi atau kerbau atau kambing, ini sembelihannya pakai basmalah apa tidak? Nah, orang yang level solihin ini selalu ada koreksi di situ. Ini contoh memelihara diri dari subhat. Contoh dalam praktek seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah muttaqin. Muttaqin itu israf. Israf terhadap yang halal. Israf itu adalah berlebihan. Kalau di dalam Al-Quran itu surat Al-A'raf ayat 31. Okay, surat 7 ayat 31. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hendaknya kau gunakan perhiasanmu ketika setiap hendak ke masjid. Ini potong sedikit juga. Perhiasan itu tidak harus emas picis, rojo brono, gaya kalung, gaya opo, semuanya dipakai semua, tidak. Artinya termasuk perhiasan itu adalah pakaian. Pakaian yang layak untuk menghadap Allah. Layaknya bagaimana Ustaz? Ya, yang menutup aurat. Aurat laki-laki mana Ustaz batasnya? Batasnya yaitu antara udel sama lutut. Itu dari segi hukum, tapi dari segi etika enggak begitu. Tapi kalau orang sok kami hukumen, isto sholat yang penting ketutupan dengkul sampai udel. Ya, ini telanjang enggak dada enggak apa-apalah gitu. Yang dari segi hukum, tapi dari segi etika, orang ngadep Pak RT wae ganti klambi, ganti itu ya. Konon kok terus apa nganggo kaos ada iklannya juga cat MO dan lain sebagainya gitu ya. Terus Honda motor Yamaha dan lain sebagainya kan gitu. Banyak ya, itu jadi menyediakan bacaan-bacaan bagi yang berdiri di belakangnya dengan baik sekaligus menggoda agar sholatnya kacau sehingga laminat dolin amin gitu ya. Jadi dolinnya sama dengan dolin. Ini kejadian yang belum lama. Tidak apa-apa. Maka dari itu Abu Hurairah itu kalau ngecek teman-temannya itu sholatnya itu khusyuk apa tidak, itu Abu Hurairah tanya, tadi imamnya yang dibaca surat apa ketika rakaat kedua? Itu ngetesnya gitu. Itu Abu Hurairah. Ya. Kan di masjid ini tidak ada satu orang pun yang Abu Hurairah, Pak. Iya. Jadi gitu. Ya, enggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang makmum yang enggak konsentrasi. Subhanallah. Ini biasa makmum yang lain tahu kalau imamnya itu enggak keliru. Allahu Akbarnya
teriak subhanallah gitu lah. Jadi kan ya jadi itu kasus-kasus yang oke, level ketiga tadi adalah apa? Muttaqin, yaitu israf. Jadi begini di Al-A'raf 31 tadi, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hendaknya mengenakan pakaian perhiasanmu ketika ke masjid. Ke masjid itu sholat, bukan ke masjid main, ke masjid ngadem, ya panas sekali ada AC, wis lah. Ini kan ya nawa itu iktikaf, tapi padahal yang namanya adalah itu. Jadi ojo buka rahasia tuh Pak. Wis meneng-meneng kok. Jadi apa? Kemudian butuh zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu wasrobu. Makanlah dan minumlah. Wala tusrifu. Jangan kau melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Musrifin, bukan musrifin. Nih Ustaz, ini kita ya. Innahu la yuhibbul musrifin. Tergelincir di musrifin. Kalau syarofa itu mulia, kalau sarofa itu melampaui, berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Orang yang level 3 ini adalah orang yang selalu menjaga jangan sampai dalam hidup ini berlebihan. Dalam semua segi. Coba sekarang muhasabah. Baju kita berapa? Baju kita berapa? Sarung kita berapa? Saya kira masing-masing satu orang toh kan ya, kalau lebih daripada satu sudah lebih toh itu. Tapi taruhlah pakai kaidah bahasa Arab, yang banyak itu adalah lebih dari 3. Kalau di Inggris lebih dari 2 kan gitu. Sudah. Siapa yang sarungnya 4 kan gitu, angkat tangan gitu, namanya ngeler wirang. Maka dari itu saya enggak tanya itu ya. Banyak gitu, sendal juga gitu. Sepatu juga gitu, nanti sepatu pesta sendiri, sepatu kerja sendiri, sepatu sendiri. Ingat Imelda Marcos, bojone Marcos, Ferdinand Marcos, itu berapa lemari itu sepatunya ya. Itu contoh israf yang sangat jelas karena terkenal tuh viral ketika itu. Oke, kemudian makanan juga, makanan begitu juga itu sampai terbuang-buang gitu. Tapi ini itu nanti juga dibisikkan oleh setan dengan bisikan orang apa-apa, luweh ora apa-apa gitu kan. Padahal ada hadis Nabi itu supaya dihabiskan itu. Siapa tahu satu upo yang tersisa itu justru di situ terdapat barokah. Yang sak piring metutuk itu ndak ada barokahnya, tapi upo sing sisa nok piring siji itu hadis Nabi. Jadi kita jangan main-main yang kita tidak jelas tahu begitu loh. Jadi hati-hati. Apa loh, Nabi nek mangan berarti kelamuti begitu loh. Kita masuk melamuti gitu. Kita pakai sendok, kita gimana itu? Wah, itu nanti pembahasannya sampai mana-mana. Jadi itu apa namanya? Orang yang taat, yang wira itu adalah tidak berlebihan. Contoh-contoh berlebihan tadi sudah contoh sampai mulai pakaian, sendal, sepatu sampai makanan. Kemudian yang terakhir yaitu bukan terakhir pengajian, terakhir wirok ini ya. Nah, yang terakhir yaitu sodikin. Sodikin itu orang yang selalu mikir dirinya jangan sampai hidupnya ini tidak bermanfaat.
hidup saya ini sudah bermanfaat belum ya? Nah, orang yang selalu mikir dirinya itu bermanfaat atau tidak, berusaha menjadi orang bermanfaat atau tidak gitu. Makanya ada hadis Nabi juga mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas kan gitu. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi kajian tasawuf itu sesuai dengan Quran dan hadisnya karena dirujuk itu bisa merujuk ke Quran dan hadis. Jadi yang terakhir itu agar kita selalu berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Orang bermanfaat, apalagi yang harus bermanfaat, ilmu. Banyak orang berusaha mencari ilmu pendidikan mulai dasar sampai dengan tingkat tinggi, tingkat doktoral gitu ya. Tapi ilmunya itu tidak diamalkan. Artinya ilmu yang didapat itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu tandanya ilmu itu tidak bermanfaat. Jadi oleh karena itu Allah mengecam kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Jadi ini level-level wira. Ini level-level wira dan sekarang juga sudah 5:30. Jadi saya pikir surupnya nanti lewat 40 ya. Ini 10 menit lagi. Tidak apa-apa, jangan khawatir, tidak akan saya teruskan. Dan mari kita tutup dengan kafarul majlis. Subhanallah. Bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.